Tidak bisa melupakan masa lalu. Banyak orang berkata, saya ingin melupakan masa lalu. Entah itu patah hati, kegagalan, penghinaan, atau kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi coba kita jujur. Benarkah kita bisa benar-benar melupakan? Orang yang sudah lanjut usia pun masih bisa mengingat kejadian masa kecilnya. Mungkin tidak detailnya. Tapi ada potongan tertentu yang tetap tinggal. Ada rasa, ada kesan. Artinya pikiran kita memang tidak dirancang untuk menghapus. Ia dirancang untuk menyimpan. Yang bahagia tersimpan. Yang menyakitkan juga tersimpan. Masalahnya bukan karena kita masih ingat. Masalahnya karena setiap kali ingatan itu muncul, kita seperti kembali hidup di dalamnya. Padahal, kejadian itu sudah selesai. Sudah lewat. Sudah menjadi masa lalu. Jadi mungkin pertanyaannya bukan bagaimana cara melupakan, tapi bagaimana supaya ingatan itu tidak lagi menguasai hidup kita hari ini. Bagian 1, otak tidak punya tombol delete. Otak bukan komputer yang punya tombol delete permanen. Ia lebih mirip perpustakaan besar. Setiap pengalaman masuk ke dalam rak penyimpanan. Disimpan bersama emosi yang menyertainya. Saat kita bahagia, memori itu terasa ringan. Saat kita terluka, memori itu terasa berat. Yang membuat masa lalu terasa hidup kembali bukan hanya gambarnya, tapi perasaan yang masih menempel. Kalau perasaannya sudah netral, ingatan itu hanya jadi cerita. Tapi kalau emosinya masih aktif, rasanya seperti kejadian itu terjadi lagi hari ini. Itulah sebabnya beberapa orang bisa menceritakan masa lalunya dengan tenang, sementara yang lain masih gemetar saat mengingatnya. Bukan karena memorinya berbeda, tapi karena muatan emosinya berbeda. Bagian 2. Kenapa flashback terjadi? Flashback sering datang tiba-tiba. Sedang santai, tiba-tiba ingat. Sedang sendiri, tiba-tiba dada terasa sesak. Itu biasanya tanda bahwa ada bagian diri yang belum selesai. Marah yang belum dilepaskan. Sedih yang belum diizinkan keluar. Penyesalan yang belum diterima. Selama emosi itu ditekan, ia tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu. Dan ketika ada pemicu kecil, ia muncul kembali. Bukan untuk menyiksa, tapi karena ia ingin dipahami. Masa lalu sering kembali karena kita belum sepenuhnya berdamai dengannya. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita masih menolak untuk melihatnya dengan jujur. Bagian 3. Move on. Bukan berarti lupa. Banyak orang berpikir move on artinya lupa total. Padahal bukan begitu. Move on berarti kita bisa mengingat tanpa hancur. Kita bisa bercerita tanpa sakit. Seperti bekas luka di kulit. Bekasnya mungkin masih ada, tapi tidak lagi terasa perih. Kita tidak menghapus kejadian itu. Kita menyembuhkan reaksi kita terhadapnya. Dan itu proses. Proses menerima bahwa dulu kita mungkin salah. Atau orang lain mungkin menyakiti kita. Atau keadaan memang tidak sesuai harapan. Saat kita berhenti berkata, seharusnya tidak terjadi. Dan mulai berkata, ya, itu memang terjadi. Disitulah awal dari kelegaan. Bagian 4. Kembali ke saat ini. Pikiran punya kebiasaan lompat ke belakang dan ke depan. Ke masa lalu, ke masa depan. Jarang sekali ia benar-benar tinggal di sekarang. Saat ingatan lama muncul, coba berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk. Saya sedang bekerja. Saya sedang minum kopi. Artinya, saya aman. Saya baik-baik saja. Perlahan, bawa perhatian kembali ke napas. Ke suara di sekitar. Tubuh yang sedang duduk di sini. Karena hidup hanya terjadi di momen ini. Bukan di kejadian 3 tahun lalu. Setiap kali pikiran pergi,
kita bisa mengajaknya pulang. Bagian 5. Terima emosinya, jangan lawan. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah melawan ingatan. Kok saya masih ingat sih? Kenapa belum bisa lupa juga? Semakin kita melawan, semakin kuat ia muncul. Coba pendekatan berbeda. Saat emosi datang, jangan langsung ditolak. Rasakan di tubuh. Apakah di dada? Di tenggorokan? Di perut? Biarkan ada. Katakan dalam hati, ya, ini memang menyakitkan. Tanpa drama, tanpa menyalahkan. Anehnya, saat kita berhenti melawan, emosi perlahan melemah. Karena ia sudah didengar. Bagian 6. Ubah makna, bukan kejadiannya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah kejadian. Tapi kita bisa mengubah cara kita memaknainya. Kegagalan bisa jadi alasan untuk menyerah. Atau jadi alasan untuk bertumbuh. Patah hati bisa jadi trauma. Atau jadi pelajaran tentang batas diri. Makna ada di tangan kita. Saat kita memilih melihat masa lalu sebagai guru, bukan musuh, energinya berubah. Ia tidak lagi menjadi beban, ia menjadi bekal. Bagian 7. Masa lalu adalah bagian dari cerita, bukan seluruh identitas. Apa yang terjadi dulu memang bagian dari hidup kita. Tapi itu bukan seluruh diri kita. Kita lebih besar dari satu kejadian. Lebih besar dari satu kesalahan. Lebih besar dari satu kegagalan. Kalau kita terus mendefinisikan diri dari masa lalu, kita terjebak di sana. Tapi kalau kita melihatnya sebagai satu bab, kita masih punya banyak halaman yang belum ditulis. Hari ini adalah kesempatan baru. Pilihan hari ini menentukan masa depan. Masa lalu tidak bisa diubah. Tapi arah hidup ke depan masih terbuka. Bagian 8. Damai datang dari penerimaan. Damai tidak datang karena kita lupa. Damai datang karena kita menerima. Menerima bahwa itu pernah terjadi. Menerima bahwa itu membentuk kita. Dan memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Ingatan mungkin tetap ada, tapi ia tidak lagi menguasai. Kita bisa mengingat tanpa tenggelam. Kita bisa tersenyum tanpa luka terbuka. Dan disitulah kebebasan terasa. Penutup. Saatnya berdamai dengan masa lalu. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk lupa. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk menerima. Kalau kamu sedang berproses berdamai dengan masa lalu, subscribe channel ini untuk konten reflektif seperti ini. Like video ini kalau kamu percaya bahwa sembuh itu mungkin. Dan tulis di kolom komentar, apa satu pelajaran terbesar yang kamu ambil dari masa lalumu. Kita belajar bareng, pelan-pelan, menuju hidup yang lebih sadar dan lebih tenang.